Mirsa kerja, hey, botak kerja balik dan waktunya disclaimer. Jadi kalau melihat bagian-bagian awal dari video-video Mirsa kerja itu kan ada disclaimer ya. Ya cuma menunjukkan aja kalau emang beberapa hal dalam dunia kerja udah dilewati. Jadi ada sisi kredibilitasnya gitu loh. Tapi nggak semua hal yang saya lewati itu menyenangkan. Ingat, yang paling pertama justru kan jualan panci. Nah, saya juga pernah loh buka warung pecel dan rawon. Kesannya kayak gampang ya, tapi persiapannya luar biasa. Jadi dari malam udah siapin besok itu mau jualan apa, udah harus siapkan di warungnya, kemudian berapa porsi, harus memetaan, ya kan. Terus itu harus pagi-pagi, karena kan mau serve-nya kan untuk makan pagi ya, berarti harus jauh lebih pagi. Jadi bayangkan, saya siaran untuk televisi lokal SBTV itu jam 6 pagi. Sebelum itu harus siapin untuk warungnya jam 4 pagi. Dan itu berjalan beberapa bulan gitu ya, kayak cuma 1 tahun lah bukanya, karena memang ada kesibukan lain yang akhirnya membutuhkan perhatian lebih. Tapi ya pengalamannya tidak akan pernah hilang. Itu dunia kerja, semua harus dicoba biar tahu dan bisa menghargai hasilnya. Kali ini Mirsa Kerja bicarakan tentang kalau kita adalah anak baru di sebuah kantor yang kok diremehkan ya. Kalau jadi anak baru yang diremehin, perlu paham dulu prinsip yang utama adalah tak kenal maka tak sayang. Kita harus menata hati dulu untuk mengetahui apakah kita itu benar-benar diremehkan atau perasaan kita aja. Karena mereka belum kenal. Lagian kan sebenarnya kita nggak bawa CV kemana-mana. Jadi kita kayak harus bisa menunjukkan potensi di sela-sela obrolan. Memang perlu tunjukin potensi. Tapi jangan dengan cara yang tinggi hati. Alias saya selalu ngingetin, jangan sombong. No. Pada dasarnya, secara psikologis itu ada 2 hal kalau ada anak baru datang di kantor. Yang terjadi adalah yang pertama, untuk anak baru itu sendiri, dia pasti semangat aja. Semuanya dijalankan sesuai mungkin, sebenar mungkin juga untuk bisa, ya namanya juga anak baru ya, semangatnya tinggi. Sementara untuk anak yang lebih lama, ya mungkin sudah harus lebih diberikan motivasi lebih, semangat yang lebih lagi, karena udah lama, ada bosennya begitu ya. Ketika ada orang baru datang, itu kayak, ini orang cari muka ya kayaknya ya. Insecure sebenarnya. Apalagi posisinya satu level gitu dan jadi banyak prasangka aja yang terjadi. Nah, ketahui dulu apakah kita benar-benar diremehkan begitu ya. Ada beberapa ciri-cirinya. Ya sebenarnya ciri-ciri ini tidak terlalu menunjukkan kalau kita diremehkan secara langsung, tapi bisa jadi ini indikasi kita diremehkan. Kita dituntut ngerti, dituntut paham tanpa ada pemberitahuan ataupun training yang jelas. Ya itu kita bisa ambil sisi lainnya sih. Oh iya, kita dipercaya, kita bisa gitu kan. Tapi kalau ada yang salah, siapa yang harus tanggung jawab? Kan pasti kita yang kecil, yang anak baru. Itu salah satu indikasi yang awal. Kemudian suka diminta jadi pengganti di waktu-waktu yang seru. Misalnya long weekend, ada tugas piket, kita yang gantiin gitu. Anak baru tuh suka gitu, disuruh-suruh dulu. Tapi kalau ini berjalan terus-terusan, disuruh gantiin terus, wah, diremehin dong. Terus ada project, kita diminta jadi pelaksananya. Nggak apa-apa, memang ada bagian dari timnya itu. Tapi jadi pelaksana terus, nggak pernah diajakin meeting. Lah, kita pendapatnya nggak dianggap dong. Nah, udah nih semuanya terjadi, ternyata atasan kita langsung gitu ya tidak pernah memberikan evaluasi. Artinya kita nggak pernah tahu apakah yang kita lakukan benar atau salah. Padahal semestinya kalaupun salah kita kan tahu apa yang harus dibetulkan. Terus masalah gaji, anak baru itu biasanya gaji probation. Artinya dapatnya cuma 70% doang misalnya ya kan. Nah setelah 3 bulan atau 6 bulan tanpa evaluasi, gimana dong bisa naikin gaji kalau tidak ada tolok ukur yang benar, ya kan? Tapi wajar kok kalau anak baru itu diremehin. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan begitu ya. Yang pertama tadi saya singgung tentang CV-CV-an gitu kan. Nah, pokoknya prinsip yang utama aja, yang paling dasar ya sebelum kita melakukan apapun adalah be always nice. Kalau mau exposing ourselves apa yang udah kita bisa lakukan, ya dalam obrolan. Jadi kita sebutin apa yang telah kita lakukan dalam obrolan. Colekannya sih masalah hal-hal pribadi. Terus bisa juga kayak, oh iya saya juga pernah lo ngelakuin ini. Nah, begitu. Kemudian untuk masalah yang kita tukar-tukar terus atau disuruh ganti-gantiin terus begitu ya, kasih batasan waktu. When is enough is enough.
Kalau mau lebih jahil lagi ya, kalau kita disuruh gantiin di waktu yang seru, entah liburan panjang, long weekend atau apapun itu, atau tanggal merah, sanggupi aja nanti H-1 atau H-5 jam atau H-24 jam kasih kabar dia nggak bisa karena ada urusan keluarga mendesak. Ya, biar ada efek jerah. Tapi kalau itu udah keterlaluan ya, maksudnya itu kan cara yang gak kekanak-kanakan. Tapi ya kadang-kadang perlu. Kemudian beranikan diri untuk ngobrol ke bos juga, bawa rekam jejak kerja kita selama ada di situ, dan tanyakan, Pak, Bu, ini saya udah bener belum? Kalau ada yang kurang mohon masukan. Nah, seperti itu. Intinya kalau dalam masalah diremehkan ini, yang paling bagus strateginya adalah menyiratkan. Karena kan kalau kerja itu hasilnya kasat mata, ya kan, supaya kita dihargai pasti dengan hasil kerja. Tapi kita siratkan juga apa yang pernah kita lakukan, apa yang pernah kita bisa, dan kita juga layak untuk diperlakukan lebih bagus lagi. Satu lagi, untuk menambah kepercayaan diri sebenarnya ya, kita tuh harus selalu punya side income di luar main income. Bahkan kalau side income datang duluan, itu nggak apa-apa. Ketika ada masalah seperti ini, ya, di main income kita ada ketidaknyamanan seperti ini, kita bisa cabut kapan aja. Tapi kalau kita nggak punya tambahan penghasilan, kalau mau cabut pikir-pikir dulu. Zaman sekarang cari kerja susah.